Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Halo Ayah Bunda. Terima kasih sudah selalu membersamai kita dalam mendengarkan tentang jalur SPMB Kota Bandung tahun 2025. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai jalur prestasi rapot yang akan langsung dijelaskan oleh Ibu Mia. Halo Ibu Mia, apa Halo, kabar? alhamdulillah Baik ya sehat Bu, Eca. sehat alhamdulillah. Bu, Iya, kali ini kita mau bahas jalur prestasi rapot. iya Betul ya Bu? betul. Oke, kalau kayak gitu waktunya Ece silahkan ke Iya, Bumi untuk terima kasih. menjelaskan. Ya, terima kasih Eca. Assalamualaikum Bapak Ibu, Ayah Bunda dan juga wargi Bandung. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai salah satu jalur SPMB tahun 2025 di Kota Bandung, yaitu jalur prestasi nilai rapot. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan dahulu beberapa hal umum terkait dengan SPMB di Kota Bandung. SPMB di Kota Bandung diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Dan di Kota Bandung sendiri telah terbit Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Dalam aturan tersebut dicantakan bahwa jalur penerimaan murid baru itu ada 4. Yang pertama domisili, kedua afirmasi, 3 prestasi, 4 mutasi. Jadi kita ingatkan lagi, informasikan lagi, jalur dan kuota SPMB ini khusus untuk jenjang SMP, untuk jalur domisili 40%, afirmasi 30%, prestasi 25%, mutasi 5%. Nah, dari jalur prestasi yang 25% itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, prestasi nilai raport sebanyak 7,5%. Yang kedua, penghargaan atau perlombaan sebanyak 7,5%. Dan yang ketiga, tes terstandar daerah sebanyak 10%. Nah, kali ini kita akan fokus pada prestasi nilai raport. Gitu Baik, ya, oke. Eca ya. Nah, boleh dong Bu Mia dijelaskan kembali seperti apa sih Bu mekanisme dari jalur prestasi rapot ini sendiri? Iya, baik. Tadi kita sudah mengetahui bahwa kuota prestasi nilai rapor adalah 7,5%. Tuh. Dan juga diinformasikan kembali bahwa jalur prestasi ini hanya diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki kartu keluarga Kota Bandung. Oke, Ya. berarti jalur kalau misalkan kakaknya di luar kota Bandung tidak memenuhi syarat ya Bu? Iya, betul. Kalau kartu keluarganya di luar Kota Bandung, maka tidak memenuhi syarat untuk dapat mengikuti jalur prestasi. Betul. Nah, ini jalur prestasi nilai rapot. Pilihan dan seleksi untuk prestasi nilai rapot, pilihan sekolahnya sebanyak 2 pilihan yang berada di wilayah Kota Bandung. Kemudian seleksi berdasarkan skor nilai rapot. Bagaimana skor nilai rapotnya? Nanti kita lihat setelah ini ya. Nah, apabila nanti jika pada batas kuota jumlah nilai skor nilai rapot tersebut sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir menggunakan nilai rata-rata tertinggi berdasarkan urutan mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewargaan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni budaya dan prakarya, serta pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ya. Kemudian bagaimana dapat ditentukan skor nilai rapot. Jadi skor nilai rapot ini dengan menggunakan nilai rapor kelas 4, 5, dan semester 1 kelas 6 pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, dan surat keterangan peringkat nilai rapot. Di mana surat keterangan peringkat pada tiap kelas itu dikeluarkan oleh sekolah. Oke, berarti Iya. orang tua tinggal menunggu dari sekolah atau nanti seperti apa Bu? Iya, sekolah nanti akan mengeluarkan surat keterangan peringkat. Nah, bagaimana tata cara Penghitungan? penghitungan untuk nilai peringkat Nah nanti itu, akan ada setelah ini. oke. Ya, nah untuk calon murid yang berada di peringkat nilai rapor 10% tertinggi di tiap kelas itu atau peringkat 1, 2, dan 3 dari sekolah asal mendapatkan penambahan bobot peringkat. Ya, penentuan skor nilai rapor ditentukan melalui rumus NA sama dengan
R tambah B, di mana R itu adalah 40% kali rata-rata nilai raport 8 mata pelajaran, dan B atau bobot adalah 60 dikurangi 60 per 28 dikali N kurangi 1. Di mana N itu adalah nilai akhir, R adalah nilai rata-rata nilai raport, B bobot peringkat, dan N adalah peringkat kelas. Oke, berarti udah ada rumus ya Bu? Sudah ada rumusnya. Nah, boleh tuh Bu Mia di-spill, ada nggak Bu contoh seperti apa penghitungan nilai raport ini? Iya, ada sudah disiapkan, Oke, jangan khawatir Bapak Ibu, baik. Ayah Bunda dan wargi Bandung. Ini saya berikan contoh berapa nilainya kalau nilai raportnya sekian. Betul, Ya. betul. Nah seperti ini Ibu dan Bapak, Ayah Bunda, wargi Bandung. Jadi ini sudah disajikan data dari 8 mata pelajaran, nilai dari kelas 4 semester 1, kelas 4 semester 2, kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, kelas 6 semester 1, dan rata-ratanya. Ya, nanti di akhir itu akan mendapatkan nilai rata-rata dari ke-8 mata pelajaran tersebut. Bagaimana kalau sekarang itu sudah kurikulum merdeka ya, Betul. Eca ya. Ada yang mata pelajarannya itu IPAS. Oh iya, Ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi tidak terpisah lagi IPA dan IPS-nya. Maka nanti nilai IPA dan IPS-nya itu sama. Oh, Karena begitu. nanti setelah dihitung harus menginputkan data nilai raport. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, setelah didapatkan nilai rata-rata 89,90, kemudian dia juga di dalam surat keterangan peringkatnya di kelas itu adalah kedua, maka skor nilainya adalah nilai akhir sama dengan R, tadi nilai rata-rata nilai raport, 40% dikali 89,90 dapatlah angka 35,96. Kemudian bobotnya berapa? Karena dia adalah peringkat kedua, maka N-nya itu sama dengan 2, maka bobotnya adalah 60 dikurangi 60 per 28 dikali 2 dikurangi 1, hasilnya adalah 57,86. Sehingga nilai akhirnya adalah 35,96 tambah 57,8, hasil akhirnya adalah 93,82 atau skor nilai rapotnya 93,82. Tapi suka bingung ya Bu kalau kita untuk menghitungnya sendiri. Nah sebetulnya apakah memang orang tua harus menghitung ini atau nanti dibantu oleh sekolah Bu Mia? Iya, jangan khawatir Bapak Ibu, Ayah Bunda, wargi Bandung, bahwa perhitungan ini dilaksanakan secara otomatis pada aplikasi SPMB. Jadi nanti calon murid hanya menginputkan data nilai raport, jadi nanti tinggal dimasukkan bisa sama operator kalau mendaftarnya itu melalui operator sekolah, atau secara mandiri apabila mendaftar secara mandiri itu bisa diinputkan nilainya yang tadi yang 8 mata pelajaran di kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1. Itu dimasukkan nilainya. Masukkan semuanya satu persatu. Nah tadi yang saya sampaikan bahwa kalau nilainya itu nilai IPAS, maka pada nilai IPA dan IPS diisi nilai yang sama. Nah nanti secara otomatis sistem akan langsung merata-ratakan, dan apabila dia punya peringkat maka akan langsung diberikan bobot. Karena nanti selain mengupload menginput nilai raport, juga mengupload scan dari dokumen raportnya itu sendiri. Ada buktinya ya Bu? Iya, jadi nanti raportnya di scan, angkanya nilainya diinputkan, itu untuk proses verifikasi dan validasi. Ya, nanti sekolah tujuan akan melihat betul tidak bahwa nilai yang diinputkan itu sama dengan nilai raport yang tertera pada dokumen yang resmi, yaitu raport. Ya, jadi pastikan jangan salah menginput. Ya, jangan salah menginput. Nah, nanti di aplikasi juga akan muncul apakah memiliki peringkat, kita centang ya. Nanti ada pilihannya peringkat 1, 2, atau 3. Bagaimana kalau tidak memiliki peringkat? Ya jangan dicentang. Ya, artinya nilainya nanti hanya 40% dari rata-rata nilai raport, tidak mendapatkan bobot. Ya. Berarti kalau kita nggak punya peringkat masih bisa ikutan ya Bu? Bisa. Seperti ya, tapi memang harus dipertimbangkan kalau tidak punya peringkat berarti skor nilainya ya tidak
kalah Iya bersaing betul, dengan yang peluangnya jadi lebih kecil peluangnya ya, menjadi Bu? lebih kecil, tapi Oke. ada peluang di situ, Siap. ya. Nah, seperti saya tadi sudah sampaikan Eca, Iya. bahwa bagaimana dengan penetapan peringkat dan format surat keterangan peringkat. Untuk penetapan peringkat, tadi jumlahkan nilai pengetahuan nilai 8 mata pelajaran, tadi ya semester 4, kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, kelas 6 semester 1. Kemudian setelah dijumlahkan, jumlah nilai tertinggi menjadi peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Bagaimana kalau misalnya ada jumlah nilai yang sama? Kalau jumlah nilai yang sama berarti nanti bisa dilihat di nilai keterampilannya mana yang lebih banyak. Seperti itu. Berarti Iya. kalau misalkan akumulasi nilainya sama, yang dilihat baru nilai yang keterampilan. Iya, nilai keterampilan. Kalau misalnya kami sudah melaksanakan kurikulum merdeka dari kelas 4, 5, 6, berarti sudah tidak ada muncul lagi nilai keterampilan bagaimana. Kembali nanti dilihat dari urutan mata pelajaran. Jadi dilihat yang mata pelajaran dari mulai urutan pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian PPKN dan selanjutnya itu mana yang nilai lebih besar, berarti dia akan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Iya, seperti itu. Kemudian untuk surat keterangan peringkatnya juga ini sudah diberikan contohnya. Nah itu boleh diperlihatkan contohnya. Iya, silakan ini bisa dilihat dan dapat di-download di aplikasi di website SPMB ya .bandung.go.id. Nanti contoh format dan cara perhitungannya sudah akan disampaikan di sana. Nah nanti si surat peringkat ini diisi oleh orang tua atau seperti apa Bu Mia? Sekolah yang mengeluarkan. Sekolah yang mengeluarkan. Sekolah yang mengeluarkan, dan di sini juga dituliskan kalau misalnya sekolah itu ada kelas 6-nya ada 3 kelas, berarti nanti peringkat 1 kelas 6A, 6B, 6C. Jadi peringkat 1 6A, peringkat 2 6A, peringkat 3 6A, kemudian ada juga nanti peringkat 1 2 3 kelas 6B. Jadi bukan peringkat dari seluruh sekolah, tetapi dari kelasnya masing-masing. Nah, seperti itu. Contoh suratnya ini ya Bu? Iya, contoh suratnya sudah ada, ini sudah ditampilkan, ya. Jadi nanti jangan khawatir. Contoh surat keterangan peringkat juga bisa diakses, bisa di-download di website spmb.bandung.go.id. Perlu komunikasi antara orang tua dan guru di sekolah ya Bu untuk kelancarannya. Betul, orang tua berhak untuk mengetahui dan sekolah wajib untuk mengeluarkan surat keterangan peringkat. Dan yang pasti surat keterangan peringkat hanya dikeluarkan satu. Jadi tidak ada surat keterangan peringkat yang isinya berbeda-beda. Oh gitu, berarti satu sekolah, satu kelas, satu Bu Mia? Iya, satu sekolah itu satu surat keterangan peringkat. Ya, jangan sampai surat keterangan peringkatnya beda-beda. Kenapa? Karena nanti akan pada saat proses verifikasi dan validasi itu bisa terlihat mengapa sekolah ini keterangan peringkatnya ada yang berbeda-beda. Bapak Ibu, Ayah Bunda, wargi Bandung, ini disampaikan kembali jadwal SPMB terutama yang akan mengikuti jalur prestasi nilai rapot. Ini kita pastikan lagi bahwa jadwalnya jangan sampai ada yang terlewat. Jadi yang pertama pendataan calon murid baru 19 Mei 20 Juni sampai dengan 20 Juni 2025. Nah, pada saat pendataan calon murid baru itu tadi Eca menginputkan nilai rapot dan juga mengupload scan dokumen dan juga surat keterangan peringkat bila ada. Nah, setelah didata, setelah dilakukan proses pendataan, baru nanti masuk ke pendaftaran jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Itu pada tanggal 23 sampai 27 Juni 2025. Jadi nanti silahkan memilih jalur, karena pada saat proses pendataan itu kita masih bebas, masih belum menentukan jalurnya itu jalur apa. Ya, nah kemudian nanti langsung Bapak dan Ibu langsung memilih jalur prestasi. Klik jalur prestasi, nanti akan muncul jalur prestasi itu akan muncul 3. Ada prestasi nilai rapot, ada prestasi penghargaan dan kejuaraan, kemudian ada prestasi tes terstandar daerah. Nanti klik prestasi nilai rapot. Nah, kemudian memilih sekolah mana yang akan dipilih atau dituju.
Nah, kalau bicara soal sekolah yang akan dituju Bu Mia, apakah siswa atau calon murid yang akan mendaftar melalui jalur prestasi rapot ini harus menentukan sekolah terdekat dari domisili mereka kah atau seperti apa Bu Mia? Untuk jalur prestasi ini dapat memilih sekolah dimanapun di Kota Bandung. Oh Jadi gitu. saya yakin Bapak Ibu, Ayah Bunda, wargi wargi Bandung juga sudah memiliki pertimbangan ya ketika Mmm, memilih sebuah sekolah, betul betul. memilih dekat atau memilih dekat tapi jalur angkotnya nggak ada yang Nggak ke arah sana nggak ke gitu, arah sana, atau jalur orang tua pada saat berangkat mengantar kerja. juga tidak ke arah sana. Saya pikir pasti orang tua juga sudah punya pertimbangan ketika memilih sekolah. Betul. Hanya kalau untuk jalur prestasi ini bisa memilih sekolah mana saja di Kota Kota Bandung, Bandung. oke. Ya. Nah, kemudian pengumumannya tanggal 7 Juli 2025 daftar ulang, dan hari pertama masuk sekolah 14 Juli 2025. Oke, Iya. berarti kalau ada orang tua yang bertanya nih Bu Mia, sekolah untuk jalur prestasi ini yang bagus gitu untuk kita daftar tuh kemana Bu Mia? Atau sebetulnya kan semua sekolah itu sama ya Iya, Bu? betul. Nah, itu seperti apa Bu? Karena suka ada yang nanya loh kayak gitu. Iya, semua sekolah itu sama, tapi saya kembali Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, warga Bandung pasti mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Salah Mmm, satunya dekat dengan domisili, kemudian memiliki biasanya apakah kakaknya juga sudah sekolah di di sana sana. aksesnya mudah Iya, ya akses Bu? mudah, tapi saya yakin pemerintah Kota Bandung sudah berupaya untuk memeratakan mutu setiap sekolah di Kota Bandung. Tuh. Tuh. Oke, Bu Mia, kalau misalnya untuk sekarang ini apa sih yang perlu dipersiapkan oleh orang tua, selain nilai rapot dan juga surat keterangan peringkat kelas itu yang menunggu Mm. dari sekolah tadi, apa sih Bu Mia? Iya, tadi dokumen kartu keluarga dan juga dokumen KTP orang tua dan akte kelahiran. Tapi Itu juga harus untuk disiapkan. kartu keluarga ini Bu Mia untuk jalur prestasi apakah harus, minimal paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan SPMB yaitu tanggal 23 Juni 2024 maaf, Mhm. atau boleh kurang dari 1 tahun? Kalau jalur prestasi itu yang penting kartu keluarganya Kota Bandung. Mmm, Ya, tidak ada tenggang waktu mhm. seperti tadi kan tidak sebelum tanggal 23 3 Juni Juni 2024 2024. itu khusus jalur domisili. Betul, Tapi kalau untuk jalur prestasi itu yang penting kartu keluarga Kota Bandung. oke. Ya, jadi tidak melihat kalaupun itu keluarnya tahun Mmm, 2025 itu tidak menjadi masalah. yang penting Ya. sudah ada pertimbangan dari orang tua dan anak ya Iya, Bu, karena pemilihan sekolah ini perlu dikomunikasikan dengan anak juga. iya, Tuh, betul, betul sekali ya. Karena nanti kan yang akan bersekolah anaknya. anaknya. Takutnya nanti memang kalau tidak sesuai dengan keinginan anaknya, susah juga ya Bu, jadi Iya, dari awal betul. perlu dikomunikasikan juga orang Ya, dan juga itu harus betul-betul eh, dipertimbangkan ketika memilih jalur dan juga memilih sekolah. betul. Kenapa? Karena kesempatannya hanya satu kali. Oh iya, sekarang Iya, semua jalur satu kesempatannya satu kali. serentak. Iya, jadi di antara jalur-jalur yang ada itu silakan dipilih jalur yang menurut Bapak Ibu, Ayah Bunda, wargi Bandung yang memiliki peluang yang besar untuk diterima di sekolah yang memang menjadi sekolah tujuan. Maka dari itu ayah bunda, terus juga calon murid perlu melihat seperti apa masing-masing jalur penjelasannya seperti apa ya Bu Mia. Iya, Oke, betul. kalau kayak gitu sepertinya sudah cukup ya Bu ya. Sudah cukup? Tapi sebelum itu boleh Bu Mia closing statement-nya dulu untuk orang tua di rumah, ayah bunda di rumah. Iya. Bapak Ibu, Ayah Bunda, wargi Kota Bandung, pastikan Bapak Ibu, Ayah Bunda dan wargi Bandung mengetahui dengan jelas setiap jalur yang ada di SPMB 2025 sehingga nanti pada saat pemilihan jalur dan juga pilihan sekolahnya memilih jalur yang tepat Tepat, ya, betul. yang memiliki peluang yang besar. Tapi kembali sekolah di mana saja sama,
Yang pasti pastikan bahwa putra-putri, Bapak Ibu, Ayah Bunda wargi Bandung melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Betul sekali, keren sekali Bu Mia. Mhm. Dan Bu Mia juga tadi sudah memberikan closing statement, sekarang waktunya Nyeca untuk mengingatkan kepada ayah bunda di rumah Iya. untuk selalu melihat seluruh penjelasan jalur SPMB Kota Bandung tahun 2025 ini melalui YouTube channel Dinas Pendidikan Kota Bandung, atau juga bisa follow media sosial Dinas Pendidikan Kota Bandung, ada Instagram, TikTok, Telegram, dan juga sekarang ada WhatsApp channelnya juga Bu Mia, Oh iya. supaya ayah bunda tidak ketinggalan seluruh informasinya. Iya. Oke, kalau kayak gitu kita boleh lambaikan tangan Iya. dulu ke ayah bunda. Dadah ayah Iya. bunda, sampai ketemu.